Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di segmen Beauty Talk. Nah, di video kali ini aku mau nge-review masker yang mungkin kalian udah banyak yang tahu, yaitu Himalaya Purifying Neem Mask. Ini tuh aku beli di Guardian akhir November. Sebetulnya aku tuh udah lama pengen banget cobain masker ini, tapi aku tunda-tunda sampai akhirnya yaudah deh aku cobain aja, aku beli gitu. Nah, di video kali ini seperti biasa aku mau mereview mulai dari packagingnya, kemudian teksturnya, warna, aroma, klaimnya, ingredientsnya, manfaat dari ingredientsnya, sampai dengan reviewnya di aku setelah pemakaian. Dan kondisi kulit aku saat nyobain masker ini itu lagi ada jerawat hormonal besar-besar dan juga bernanah, dan ada beruntusan kecil-kecil juga. Dan saat itu kulit aku lagi berminyak banget. Nah, aku beli ini di Guardian, netonya 100 ml, harganya sekitar 39.500. Oke, langsung aja kita masuk ke reviewnya dari mulai packaging. Packagingnya menurut aku nggak ada yang istimewa, maksudnya biasa aja, standar. Dia memiliki packaging tube, warnanya putih, tidak transparan, dan dilapisi dengan stiker untuk desain dan tulisan-tulisan teksnya. Tutupnya itu flip top. Oke, mulai dari packaging bagian depannya ya. Di sini ada klaim yang besarnya, yaitu membantu merawat kulit berjerawat. Kemudian di sini ada tulisan nimba dan kunyit. Ini adalah dua ingredients yang dia highlight. Kemudian di bawahnya ada keterangan lagi, membersihkan untuk kulit bersih dan menjaga kulit sehat. Menurut aku ya, ini nggak perlu sih ditulis di sini. Karena aku kan dulu kerja sebagai new product development dan salah satu produknya skincare. Dimana menurut aku kata-kata membersihkan untuk kulit bersih dan menjaga kulit sehat itu terlalu umum. Semua skincare ya tujuannya untuk itu gitu, tidak spesifik kalau menurut aku untuk ditulis di sini. Tapi setelah aku baca di bagian belakangnya, ternyata teks tadi ini itu keterangan lengkapnya ada di belakangnya. Jadi di sini tertulis masker wajah membantu mengatur sekresi minyak berlebih, membersihkan pori-pori yang tersumbat dan merawat kulit berjerawat. Nimba terkenal dengan sifat pembersih dan antibakteri, dikombinasikan dengan kunyit dan Fuller's Earth yang menyejukkan kulit, memperbaiki tekstur kulit, dan menjadikan kulit Anda cerah dan menjaga kulit sehat. Nah jadi ini tuh kayak penjelasan lengkap dari kata yang di depan tadi. Tapi menurut aku yang ini nggak perlu ditulis sih, udah ada lengkapnya di belakang. Cara pakainya sendiri, dioleskan ke bagian wajah dan leher yang udah dibersihkan, kemudian diamkan 10-15 menit, lalu bilas menggunakan lap basah atau air dingin. Kalau aku sih bilas pakai air biasa aja. Di sini kan tadi di depannya tertulis nimba dan kunyit ya. Nimba itu sejenis daun gitu yang pertama kali ditemukan di India. Dan setelah aku cek di bagian belakang, tertulis diproduksi oleh The Himalaya Drug Company India. Jadi dia diimpor oleh perusahaan yang ada di Indonesia. Dan di bagian belakang kemasannya juga tertera logo No Animal Testing dan juga PAO, period after opennya itu 6 months. Artinya sebaiknya produk ini itu dihabiskan selama 6 bulan sejak pertama kali produk dibuka. Seperti yang tadi aku udah bilang, dia itu tutupnya flip top. Nah, menurut aku ini salah satu kelebihannya, karena aku pernah nyobain produk yang teksturnya itu sejenis kayak clay mask gitu, tapi merek lain, dan ada dua jenis biasanya. Ada yang diseduh, jadi bentuknya bubuk terus harus diseduh dulu, dan ada juga yang udah jadi kayak gini, udah pasta, sama kayak si Himalaya ini bentuknya, teksturnya sama, tapi dia wadahnya tuh jar. Dan menurut aku dia lebih bagus daripada kedua jenis tadi, karena kalau yang bubuk dia ribet harus diseduh dulu, dan kalau yang udah pasta kayak gini tapi bentuknya jar itu tuh kurang higienis. Sedangkan kalau yang ini dia lebih mudah digunakan karena udah nggak perlu seduh-seduh dan udah tinggal pakai, dan dia higienis, jadi tinggal keluarkan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan biasanya aku tuh mengaplikasikannya nggak perlu pakai kuas, pakai tangan aja tuh udah, yang penting tangannya bersih, itu udah bisa rata dan juga rapi gitu, nggak belepotan kemana-mana. Dan teksturnya sendiri tuh dia pasta gitu, warnanya hijau tua kayak warna semen gitu, tapi dia ada kayak butiran scrub tapi lembut banget, jadi nggak bikin sakit sama sekali. Dan yang kayak tadi aku bilang, dia sangat mudah untuk diaplikasikan. Aromanya sendiri terlalu strong menurut aku, karena ketika aku pakai ini dia cukup mengganggu aromanya, jadi nggak bikin relax gitu loh. Ini kekurangannya sih menurut aku, aromanya yang terlalu strong. Oke, sekarang kita masuk ke ingredientsnya. Nah, tadi kan di bagian depan itu tertulis nimba dan kunyit, jadi ada nim dan juga kunyit
yang di highlight sebagai ingredients utama dari produk ini. Tapi setelah aku baca komposisi lengkapnya, ternyata berdasarkan urutan pada penamaan di komposisi itu ada kaolin sebelum neem extract, dan juga ada bentonite serta fuller's earth sebelum kurkuma atau ekstrak kunyit. Jadi aku di sini bakal bahas 5 ingredients yang menurut aku itu sebagai ingredients utamanya, karena letaknya di awal dan ada beberapa yang disebutkan sebelum ingredients yang di highlight di depan tadi. Yang pertama, kaolin. Kaolin itu sejenis tanah liat yang fungsinya untuk membersihkan sisa kotoran pada kulit dan dia juga tidak menyumbat pori-pori. Kaolin juga bisa meredakan peradangan pada kulit dan bersifat menenangkan kulit. Selanjutnya ada neem extract dan juga bentonite. Nah, kedua bahan ini tuh bisa membantu untuk menyerap minyak, kotoran, bakteri ataupun racun yang menyebabkan jerawat. Dan setelah aku pakai ini, efek yang paling terasa itu memang minyak di wajah aku jadi sangat berkurang. Neem extract juga berfungsi untuk membantu menenangkan kulit yang iritasi dan mencegah peradangan pada jerawat. Selanjutnya di sini juga tertulis fuller's earth. Nah, bahan ini itu sejenis lumpur yang biasa dipakai untuk mengobati jerawat. Next di sini juga ada kurkuma ekstrak atau kunyit. Nah, kunyit ini memiliki sifat anti radang yang dapat membantu mengatasi jerawat dan dia juga bisa mencerahkan kulit. Jadi kalau misal kita lihat dari kelima ingredients tadi, itu udah jelas ya, dia memang fungsinya untuk merawat kulit berjerawat, untuk membantu mengatasi peradangan atau mencegah peradangan pada jerawat, dan juga mengangkat sisa-sisa kotoran pada kulit tanpa menyumbat pori-pori. Dan yang paling aku rasakan, dia memang sangat mampu untuk mengangkat minyak pada kulit wajahku. Tapi yang sangat aku sayangkan di sini memang tertera ada fragrance, dan penempatan fragrance di komposisi itu cukup tengah. Biasanya kan kalau misal skincare itu yang aku suka, kalau skincare lain tuh kalaupun ada parfumnya atau fragrance ya itu diletakkan di akhir, which is itu paling sedikit persentasenya. Tapi ini tuh di tengah, dan memang ketika dipakai tuh nyengat banget parfumnya. Jadi kalau misal kalian punya kulit yang sensitif, aku harap kalian lebih hati-hati untuk pakai produk ini. Oke, yang terakhir aku bakal bahas reviewnya di kulit aku. Dan setelah aku pakai 1-2 kali dalam seminggu, yang aku rasakan adalah dia bisa membantu mengangkat minyak-minyak pada wajah aku. Dia nggak bikin kulit kering, tapi untuk meredakan jerawat, menurut aku dia bisa bekerja di jerawat aku yang besar-besar. Tapi butuh waktu, bertahap, nggak sekali 2 kali pakai doang. Dan untuk jerawat yang kecil-kecil kayak beruntusan gitu, itu dia kurang bisa bekerja, apa mungkin butuh waktu yang lebih lama kali ya. Jadi di aku belum terasa efeknya kalau untuk breakout atau beruntusan yang kecil-kecil. Dan kalau aku bahas plus minusnya, yang plusnya dulu ya, dia itu harganya murah dan juga mudah dicari. Teksturnya enak, mudah di blend, dan tutupnya tuh flip top, bentuknya tube, jadi dia higienis. Dan juga dia bisa mengangkat kelebihan minyak di kulit aku tanpa bikin kulit aku jadi ketarik atau kering kerontang. Nah, kalau minusnya, ketika pemakaian aromanya itu terlalu menyengat. Jadi aku bukannya relax, malah jadi kayak sedikit terganggu sama aromanya yang terlalu menyengat. Dan dia juga ada efek perihnya ketika aku pakai. Di sini juga tertulis jangan oleskan pada kulit yang luka atau mengalami radang. Jadi kalau misal kalian punya kulit yang lagi radang atau misal ada jerawat terus kalian abis pencetin terus ninggalin bekas luka atau luka gitu yang masih kebuka, aku sarankan jangan pakai ini dulu ya, karena memang ada efek perihnya gitu. Takutnya malah lukanya tambah parah, karena memang gak dianjurkan juga sih sama dianya. Dan untuk mengurangi jerawat sendiri, tadi kan dari ingredientsnya udah bagus, cuma kalau di aku kan kulit beda-beda ya. Kalau di aku untuk jerawat yang besar-besar cukup bisa meredakan pelan-pelan tapi butuh waktu. Tapi kalau untuk jerawat yang kecil-kecil aku belum bisa melihat hasilnya. Mungkin butuh waktu yang lebih lama lagi, lebih sabar lagi. Namanya juga skincare ya, harus sabar. Dan kalau kalian mau beli online, link pembeliannya akan aku taruh di description box ya. Terima kasih banyak udah nonton. Sekian dulu video kali ini. Maaf ya kalau ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.